Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan UB untuk kelas 11 IPA. Nah, di sini soal nomor 16, perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang batang kuning adalah 4 meter disangga dengan tali yang membentuk sudut 30 derajat, maka tentukanlah besar tegangan tali agar tali tidak putus. Nah, di sini kita perlu mengetahui konsep apa sih yang akan digunakan. Nah, karena tali tidak putus, maka keadaan masih setimbang. Ingat, kalau misalnya keadaan setimbang, maka torsi yang bekerja di engsel itu harus bernilai 0. Nah, engselnya adalah titik A. Maka torsi yang bekerja di situ harus bernilai 0 ya. Berarti ini jumlah torsi yang bekerja di titik A itu harus sama dengan 0. Nah, masukin nilainya. Di sini yang torsi sini dulu kita uraikan, harus tegak lurus, syaratnya harus tegak lurus ya. Berarti ini T sin theta ya. Oke, ini nanti kita akan gunakan, kita tuliskan di samping aja lah ya. Nah, T sin theta, yang lain gimana? Berat batang sudah tegak lurus, batang sendiri juga sudah tegak lurus ya, terhadap ini ya, selnya ya, terhadap batangnya sendiri. Nah, berarti langsung masukin torsi yang ke atas. Ini kan menghasilkan torsi yang arahnya gini ya, berarti ke bawah. Batang juga dari sini juga sama juga ya, ke bawah. Ini akan menghasilkan torsi kayak gini ya. Ini dari batang dulu, maka ini W batang ya. Kemudian ini W batang, ini balok juga sama, akan menghasilkan torsi kayak gini ya. Ini dari siapa tadi? Torsi yang dimiliki oleh, ini torsi dimiliki oleh balok. Ini batang BT ya. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Berarti torsi yang ke atas kita kasihlah positif, maka torsi yang ke atas itu hanya dihasilkan oleh T sin theta. Maka T sin theta ini kita kalikan dengan L-nya. Ini. Nah, L-nya itu yang positif karena arahnya ke atas nih, panahnya ke atas. Nah, sekarang yang arahnya ke bawah berarti kita kasih min. Itu yang mana? Batang sendiri. Nah, untuk batang berarti di sini W batang kita kalikan dengan lengannya. Nah, lengannya itu adalah setengah dari batang ini, setengah dari L ya. Gitu. Oke, ini setengah L. Dia bekerja seperti itu untuk konsep fisikanya. Lanjut di sini min ya. Di W balok lagi, WBA kita kalikan sama. Di sini kita lihat dia bekerjanya dari titik B ya. Maka di sini setengah L juga, setengah L sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0 yang ini ya. Lihat rumusnya. Masukin nilai T sin theta. Sin dari 30 itu adalah setengah. Ini setengah L. Ini pindahkan ruas dulu ya. Yang min dan min ini pindah ruas ke sebelah kanan, maka negatif-negatif, maka hasilnya positif. W batang lihat berat batang berapa? Berat batang di sini berat batang belum ada ya, belum dikasih tahu. Nah, ini berarti kasih aja di sini berat batang misalnya 10 lah ya, 10 Newton gitu ya. Ini berat dari batang. Karena kurang ini soal ini kurang lengkap ya. Harusnya nanti ada massa. Kalau ada massa masih bisa kita cari berat batangnya dengan menyalikan dengan 10 ya. Karena kalau massa dikalikan 10 meter per sekon kuadrat itu dapat berat. Nah, untuk batang itu anggaplah 10 ya. Kan ini 10 yang ini ya, kita kalikan dengan setengah L. Kemudian setengah L kita tambah, ini kan pindah ruas semua ya, yang negatif pindah ruas ke sebelah kanan maksudnya ya, pahamlah kamu ya. Ini pindah ruas ke sebelah kanan maka jadi positif. Ini juga positif ya, yang W batang. Nah, bukan WBA ini tadi balok ya. Balok itu adalah 10 ya, di soal ini 10 ya, 10 Newton. Maka ini 10 nya
10 Newton kita kalikan setengah juga, setengah L ya. Nah, ada yang sama enggak di situ? Ada ini. Ini sama coret ya. Tinggal kita coret. Oke, sehingga T-nya itu sama dengan 10 ditambah 10 sini, berarti 20 Newton. Oke, demikian ya untuk jawabannya. Sekarang masuk soal nomor 17. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dicari terlebih dahulu ya. Tapi ini saya akan hapus ya dulu, biar yang lainnya semuanya paham ya. Oke. Jadi ini ya. Oke, sorry. Ya, hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mencarinya kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, nah diketahui panjang batang 10 meter, massa batang 1 kilo, massa kerak 1 kilo. Jika diketahui jarak terjauh yang dapat dipanjat oleh kerak di atas adalah 2,5 meter, maka besar gaya gesek lantai ini berapa terhadap balok? Nah, untuk mencarinya kamu harus posisikan titik A ini sebagai engsel, sehingga nanti kerak ini akan memiliki berat ke bawah gini ya, W kerak, batang juga seperti ini, W batang. Kemudian di sini ada gaya apa? Ini gaya normal. Ini NB dari dinding itu ya. Ini juga ada dari sini, ada N gitu ya. Tapi enggak itu yang kita pakai, enggak ada di data nanti ya. Nah, sekarang G geseknya mana? G gesek arahnya gini. Ini F gesek ya, F gesek. Kenapa? Karena ini arahnya kalau jatuh kan meluncur ke arah kiri kan. Gaya gesek harus ke arah kanan, karena gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah jatuhnya si balok. Ini gaya gesek. Nah, sekarang kita akan mencari torsi-torsinya dulu. Kan kalau misalnya di sini tepat akan tergelincir, berarti dia belum tergelincir ya. Ini dia belum tergelincir, berarti masih diam, maka berlaku sigma torsi itu sama dengan 0. Nah, torsi yang mana aja? Torsi yang dihasilkan oleh kerak, batang, dan gaya normal B. Itu ya. Nah, sekarang di sini untuk yang B ini diuraikan dulu, harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Nah, yang B ini dia gunakan cos ya. Batang juga dia gunakan cos. Gunakan cos. Kemudian yang NB ini dia gunakan sin. Gitu ya. Di NB sin, tak cukup situ ya. Ini NB sin theta. Nah, itu penguraiannya ya. Kita harus tegak lurus posisinya yang dicari. Atau kalau masih bingung, saya tuliskan dulu sini ya. Nah, gini. Ini kan kerak. Nah, keraknya ini kan beratnya gini. Ya, ini kan beratnya gini untuk kerak W kerak. Tapi yang kita cari ini engselnya ya, poros maksudnya ya. Yang mau kita cari itu adalah yang harus gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya. Ini konsep torsi. Torsi itu akan dihasilkan ketika lengan gayanya itu tegak lurus dengan L-nya. Gaya yang bekerja itu harus tegak lurus dengan L gitu. Kalau nggak tegak lurus gimana? Ini kan miring kan? Ini kan miring. Ini masih miring. Jadi harus diuraikan. Nah, uraikannya harus sama konsep vektor ya. Nah, kita gunakan konsep vektor. Nah, sudutnya kita carikan sudutnya di sini tadi tetanya yang udah diketahui ini kan 37. Nah, 37 ini itu akan setara dengan di sini sudutnya. Nah, kok bisa gitu? Bisa lah, karena di sini ini kan 90. Ini 90. Ini theta 2, ini theta 1, ini theta 2 tambah 90, 180. Nah, sekarang berarti kalau misalnya ini anggaplah 60 misalnya ya. Berarti di sini berapa? 60 tambah 90. Nah, tambah berapa yang theta 2? Mungkin ini langsung kotor. Ini ya. Saya ulangi lagi di sini. Ini tetanya. Ini sudutnya ya. Oke, sorry. Ini ganti yang warna lain ya, biar kelihatan. Nah, sudut yang di sini berarti sudutnya theta 2 ya, theta 2 ini tambah sama dengan 180. Ini sudut di segitiga full ya.
Nah, ini jumlahkan dapat 150 tambah theta 2 ke 180 derajat. Nah, ini berarti berapa nih? 150 tambah theta 2 sama dengan 180. Ya 30 lah ini. Gitu. Berarti ini 30. Nah, sekarang ini kan siku-siku. Yang ini berapa sudutnya? Atau tuliskan kembali lah di sini ya. Ini kan sudah 30. Nah, ini sudutnya berapa yang di sini? Ini kan siku-siku. Berarti 90 kurang 30, berarti 60. Nah, berarti terbukti sudutnya itu sama 60 dengan yang ini. Ini 60. Berarti sudut yang ini ya sama dengan yang sana. Atau ini hapus dulu ya. Sudah kotor di situ. Nah, sudutnya itu ya. Jadi kalau dituliskan kembali, ini memang agak lama pembahasannya ya. Oke, berarti kalau dituliskan kembali batangnya itu kayak gini lah ya. Berarti ini untuk yang kerak tadi ya. Berarti yang kita pakai ini ya. Karena sudutnya kan dia batang gini. Nih, W kerak ya. Sudutnya tadi yang dipakai adalah ini sama. Nah, karena dia nempel, ini sudut ini nempel di sini. Ini yang mau dicari komponen vektornya. Yang ini yang mau dicari ya. Yang Bapak tuliskan itu tadi barusan. Nah, berarti ini cos, dia pakai cos karena nempel di sudut ini. Berarti W kerak kita kalikan cos theta. Sama batang juga sama karena prinsipnya sama. Batang kan gini juga ya. Sama batang cos. Nah, yang lain tuh gimana? NB itu sin karena sudutnya di sini sama. Kamu bayangkan aja, pikirkan aja di sini. Ini kan berseberangan. Sudutnya sama. Nah, karena ini yang kita uraikan di sini, ini kan tidak nempel di sudut, ini kan berhadapan. Sin demi, depan dibagi miring. Jadi ini yang di depan, berarti ini sin ya. Oke, udahlah, fokus yang sin dan cos kita udah tahu, berarti ini kembalikan lagi. Kita balik ke persamaan biasa aja ya. Oke. Nah, sekarang torsinya, berarti torsi yang mana dulu? Yang dihasilkan oleh kerak, arahnya ke bawah. Ini juga batang juga ke bawah ya. Jadi saya kasih negatif nanti. Jadi yang positif itu yang mana? NB aja, NB sin theta. Maka NB sin theta kita kalikan dengan L-nya ya, L-nya. Kemudian udah langsung aja, nanti kan pindah ruas, daripada bolak-balik pindah ruas, langsung Bapak pindahkan ruas ya. Berarti di sini sama dengan L siapa nih? Ini kita mau dari kerak dulu, berarti ini W kerak ya kalikan cos. Tadi kan kalikan cos ya. Cos theta kalikan L kerak ya. Dan tambah apa lagi di sini? Tambah W batang kita kalikan dengan cos juga, cos theta. Dan kalikan L-nya ya. Nah, L-nya itu apa? L batang itu bekerja, titik pusatnya itu kan setengah, ini setengah L. Nah, sekarang masukin datanya. Ini NB sin theta. Sin tetanya kan sin dari 37 itu 0,6. Kita kalikan dengan L. L itu adalah 10. W kerak tadi masanya berapa? Kerak itu 1 kilo kalikan percepatan gravitasi bumi dapat 10. Ini 10 kalikan cos theta. Cos dari 37 derajat itu 0,8 no. 0,8 kita kalikan dengan LK. LK itu L kerak tadi. L kerak itu adalah 2,5. 2,5 kemudian tambah W batang. Batang lihat di situ. Berapa masanya? Ya, 1 kg. Nah, 1 kg kali percepatan gravitasi bumi. Berarti 10. Nah, kita kalikan cos 37 itu berarti 0,8. Kita kalikan dengan setengah L. L-nya itu 10. Setengah dari 10 itu 5 no. Ya. Nah, ini kalikan 5. Nah, kita operasikan matematika sedikit sini ya, sentuhan matematika. Berarti dapat ini 0,6 kali 10 berarti 6. Sekarang ini kalikan 10 kali 0,8 dapat 8. Nah, sekarang 8 dikali 2,5 berarti dapat 20. Kemudian tambah 10
10 kali 0,8 8 kali 5 berarti dapat 40 ya. Oke, sekarang NB itu kalikan 6 sama dengan 20 ditambah 40 60 nong. Itu mudah aja anak TK bisa ya. Nah, sekarang 60 kita bagi 6 ya, didapat 10 Newton ya. Nah, ini NB, baru NB yang dicari gaya gesek. Nah, prinsipnya gini. Ini udah parah benar ya. Prinsipnya gini ya. Kan NB gini, ini batang tadi kan. NB kan gini. Ya nih. Gaya gesek ke arah sana. Nah, keadaannya masih setimbang. Maka gaya yang ke kiri ditambah dengan gaya ke kanan itu harus sama dengan 0. Ini berdasarkan hukum 1 Newton. Nah, berarti NB itu nilainya sama dengan gaya yang ke kiri. Tadi gaya apa yang ke sebelah kiri? Ini gaya gesek. Maka gaya gesek itu nilainya sama nong dengan NB. Jadi kalau udah dapat NB, inilah gaya geseknya. Oke, udah dapat ya. Nah, sekarang kita ke soal 18 19. Mungkin ini agak lama ya. Nah, tapi Bapak persingkat karena kalian sudah juga membahas ini ya di kelas Bapak ya, kelas virtual. Nah, kita langsung aja lah ya. Sekarang kita lihat mana yang kemungkinan bisa didapat. Di sini kita potong 2. Nah, ini yang bisa didapat adalah tingginya. Y-nya udah pasti tidak perlu kita cari karena kita potong Y-nya. Y-nya itu berada pada titik 3 ya. Karena kan totalnya di sini kan 6 tingginya. Kita potong 2 aja. 6 itu dipotong 2 berapa? Dibagi adil. Ya, 6 dibagi 2 ya 3. Ini 3. Nah, sekarang mau dicari apa? X saja yang mau dicari. Maka X1 kita kalikan dengan A1 tambah X2 kalikan A2. Kemudian di sini A1 tambah A2. Masukin nilainya. Nah, kita cari dulu X1 berapa? X1 ini ya bendanya yang satu nih, bangunan yang ini ya. Berarti X1 nya itu jaraknya ini kan 2. Jarak ini kan 2. Nah, untuk separuhnya, separuh dari 2 itu kan 1. Kemudian A1 itu luas yang bangunan 1 ini. Bangunan 1 itu yang ini. Ya. Berarti 2 kali 2. Ini 2, 4 ke 2 itu kan 2. Berarti ini 4. Kamu pikir lagi ya, kamu pikir lagi ngapa bisa 2 kayak gitu. Ngapa bisa 4 itu ya. Sekarang X2. Oh, ini enggak kontras. Coba pakai yang lain warnanya hitam ya. Nah, X2 ini kan ada X awalnya dah ada ya. Nah, X-nya dari sini berapa ini X-nya? Separuh dari yang sini. Ini kan 2. Oke. Berarti yang di sini separuhnya berarti ini 1 kan. Jadi 1 tambah yang S0. S0 itu kan 2 berarti 3. Ini 1, ini kan dari L awalnya kan 2 ya. Ini L awalnya ini 2, ini 1 berarti 3 ya. X nya ini 3. Oke, sorry tidak kelihatan. Oke, ini 3. Kemudian A2 nya itu adalah yang ini, persegi ini, persegi panjang. Di sini kan 2. Ini 2. Kemudian tingginya 6, berarti 2 kali 6 12. Oke, sekarang masukin di sini ya nilainya. X1 mana sih X1? X1 1 kita kalikan dengan A1 4 tambah X2 itu 3 kita kalikan dengan 12 ya. Oke, kita bagi 4 tambah 12. Ini jumlahkan 4 itu 3 kali 12 berarti 36 bagi 16. Oke, berarti sini dapat 40 per 16 atau boleh 20 per 8 atau boleh juga 10 per 4 atau boleh juga 5 per 2 atau boleh juga 2,5 ya. Ini posisi yang X nya. Oke, lanjut soal yang terakhir ya. Ini agak cepat-cepat ya biar cepat selesai. Oke, soal berikutnya. Nah, kita bagi dulu
Nah, ini kita bagi, ini bidang 1, ini bidang 2 ya. Sekarang bidang 1. Nah, yang sudah pasti ketahuan posisinya kalau kita bagi 2 ya. Posisi tingginya ya, posisi Y. Posisi Y itu adalah separuh dari sini, ini Y-nya. Nilai Y-nya itu udah pasti ketahuan 2 tanpa perlu dihitung ya. Nah, yang perlu kita hitung itu adalah yang X, sama halnya dengan soal sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan cari yang X. Untuk bangun 1 dulu, X-nya di sini berapa nilainya? Ini kan ke sini 4, berarti separuh dari 4 itu X-nya ada 2 ya. X1 itu nilainya 2. Kemudian A1 berapa? A1 itu luasnya, berarti 4 kali 4, 16 ya ini. Lanjut. Yang berikutnya X2. X2 berapa sih? X2 ini kan udah ada untuk bangun 2 ya, X bangun 2. Ini kan sudah ada X awalnya, 4X awal nilainya. Nah, sekarang yang X pada segitiga ini, kan ini sepertiga dari bangunannya ini kan. Berarti ini dia X-nya tuh sepertiganya. Nah, kita lihat panjang ini berapa nih? Panjangnya, tingginya nih. Kalau pada segitiga ini dibalik berarti berapa nih? Dari 10 ke 4 berarti itu 6. 6 dikali sepertiga berarti dapat 2. Ini 2. Nah, sekarang sorry, ini kan 2 tambah X awal. X awal tadi berapa? Sudah ada nilai, ini 4. Berarti ini tambah 4, berarti ini 6. Lanjut ya. Nah, sekarang A2 nya berapa? Berarti karena bentuknya segitiga, setengah alas kali tinggi. Alasnya itu 4 ya. Ini 4 ya, setengah kali 4 berarti 2, kali kan tingginya itu 6. Di 2 kali 6 12. Oke, sekarang masuk ke rumus. Berarti X di X1 kali A1 tambah X2 kalikan A2 bagi A1 tambah A2. Masukin nilai X1. X1 2 kita kalikan dengan 16 tambah X2 itu 6. 6 kita kalikan dengan 12. Kemudian di sini 16 tambah 12. Masukin itu 32. Sana dapat 6 kali 12, 6 kali 2 12, simpan 1, 772 deh ya. 72 per yang ini dapat 28. Oke, kita lihat nih. Ini hasilnya 104. Kemudian ini 28. Oke, sekarang kita bagi lagi, bagi 2. Ini berarti dapat 52. Ini dapat 18, 14 berarti ya. Bisa enggak bagi 2? Bisa. 26 per 7. Nah, ini jawaban X-nya ya. Jadi kalau kita tuliskan kan untuk nulis ini kayak gini kan. Y ini nulis titik ya. X-nya berarti 26 per 7,2. Nah, Y-nya berapa tadi? Y-nya pasti tidak perlu dihitung, pasti ini. Kalau mau hitung buktikan aja sendiri ya. 2. Nah, ini jawabannya. Oke, sekian dulu, sudah selesai ya topik pembahasan kita. Ternyata ada sampai 3 bagian ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Selamat untuk besok ya. Besok pada hari Senin itu akan menempuh ulangan blok. Semoga hasilnya maksimal sesuai dengan usaha kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Pace Bene.